Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang keberapa? Terakhir 64. Nah. Baik, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, dan kalian telah mengetahui, ay walaqad taqarrara indakum, telah tetap di sisi kalian, atau kalian telah mengetahui, alladzina i'tadaw minkum, tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran fis sabti, di hari Sabtu. Fakulna, dan kami berkata, fakulna lahum, dan kami berkata kepada mereka, orang-orang dari Bani Israel yang melanggar aturan di hari Sabtu, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, kera yang rendah. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka kami menjadikan yang demikian itu hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Kami jadikan yang demikian itu nakalan, sebagai hukuman atau sebagai malapetaka, lima baina yadayha, bagi orang-orang yang hidup di zaman itu, wa ma khalfaha, dan juga bagi orang-orang yang datang setelah mereka, wa mau'izatan lil muttaqin, dan kami jadikan yang demikian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan tentang Bani Israel, dan sudah berlalu penjelasan tentang makna kalian dalam ayat yang sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud adalah kalian, itu Bani Israel, yang hidup, yang ada
ketika turunnya Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaqad alimtum, dan kalian telah tahu orang-orang yang melampaui batas, melanggar aturan di hari Sabtu, itu nenek moyang mereka dari Bani Israel, yang kami telah berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, yang rendah, sebagai hukuman, sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar aturan. Dan Allah menjadikan hal yang demikian ini sebagai hukuman bagi orang-orang yang ada di masa itu, dan juga sebagai nakal bagi orang-orang yang setelahnya, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Bani Israel yang melanggar aturan di hari Sabtu. Bagaimana sih aturan di hari Sabtu ketika itu? Nah, akan dijelaskan nanti sedikit tentang hal ini, walaupun secara panjang lebar kisah ini bisa dibaca dalam surat Al-A'raf dan surah-surah yang lain. Kita langsung baca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ay wa laqad taqarrara 'indakum halah alladzina i'tadaw minkum fis sabt. Makna walaqad alimtum yaitu telah tetap di sisi kalian kondisi alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang melanggar di antara kalian fis sabt, tentang aturan di hari Sabtu. Kalian telah tahu, kalian telah mengerti, wahai Bani Israel yang hidup di saat turunnya Al-Quran. Kalian telah tahu tentang orang-orang yang mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Siapa mereka yang melanggar aturan di hari Sabtu? Wahumul ladzina dzakarallah qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf, yaitu mereka orang-orang yang Allah sebutkan kisah tentang mereka secara panjang lebar, secara luas fi suratil A'raf, dalam surat Al-A'raf, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-163. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. Al-ayat. Ada mushaf, ambil mushaf satu. Was'alhum, dan tanyalah kepada mereka Bani Israel, anil qarya, tentang suatu negeri-negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang negeri-negeri itu terletak di dekat laut, para nelayan. Tanya tentang mereka. Tanyalah kepada mereka tentang negeri-negeri yang letaknya dekat dengan laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, ketika ikan-ikan datang pada hari Sabtu, ikan-ikan datang kepada mereka terapung-apung di atas permukaan air di hari Sabtu.
muncul banyak ikan, padahal ada larangan apa? Untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun ikan-ikan ketika itu munculnya di hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, dan selain hari Sabtu ikan-ikan enggak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka Bani Israil, ya, karena sebab mereka telah berbuat fasik. Nah, perhatikan, ini ujian berat ini, ya, para nelayan. Nah, Bani Israil dilarang, ya, untuk mengambil ikan, ya, di hari Sabtu. Nah, ini larangan, ya, dan larangan tentunya harus ditinggalkan, dijauhi, ya. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun ternyata di hari Sabtu itulah ikan-ikan datang, ya. Dan di selain hari Sabtu ikan-ikan tidak datang. Ya. Disinilah ujian, ya, ujian bagi mereka, ya. Ini surat Al-A'raf ayat 163. Nah, maka ingatlah, ya, dan kalian telah tahu tentang orang-orang dari kalian, dari Bani Israil, yang melanggar aturan di hari Sabtu, yang tetap, ya, melaut, mengambil ikan di hari Sabtu, ya, melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, yang rendah, sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menabrak, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, yang rendah. Fa'aujaba lahum hadha adh-dhanbu al-'azim an ghadiballahu 'alaihim wa ja'alahum kiradatan khasiin ay hakirina dzalilin. Maka dosa yang besar ini, ya, melanggar aturan di hari Sabtu, ya, dosa yang besar ini mengharuskan mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahum kiradatan khasiin, dan Allah menjadikan mereka kiradatan khasiin, kera yang hina, yang rendah. Ai hakirin zalilin, hakirin, hina, zalilin, rendah. Nah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hamba-hambanya yang tidak taat terhadap perintahnya. Allah memerintahkan agar jangan melaut mencari ikan di hari Sabtu, ya. Allah memerintahkan untuk taat dengan aturan tersebut, ya, tetapi mereka tidak mengindahkan aturan tersebut. Maka dosa yang besar ini mengharuskan kepada mereka untuk mendapatkan murka Allah, sampai-sampai Allah menjadikan mereka kiradatan khasiin, kera yang hina, yang rendah. Wa ja'alallahu hadhil 'uqubah, dan Allah menjadikan hukuman ini nakalan lima baina yadaiha, sebagai malapetaka bagi orang-orang yang ada di masa itu. Ai liman hadaraha minal umam, yaitu dari umat-umat yang hadir di masa itu, yang hidup di masa itu.
Wa balaghu khabaruha, dan orang-orang yang mendapat berita tersebut, orang-orang yang sampai berita kepadanya. Mimman huwa fi waqtihim, itu orang-orang yang hidup di zaman mereka, di masa mereka. Wa ma khalfaha, dan juga sebagai nakal, sebagai malapetaka bagi orang-orang yang setelahnya. Aiman ba'dahum, orang-orang yang setelah mereka. Fatakumu 'alal ibadi hujjatullah, sehingga tegaklah hujah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wal yartadi'u an ma'asihim, awal yartadi'u an ma'asihim, dan agar mereka berhenti dari kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin. Akan tetapi hal ini, peristiwa yang seperti ini, tidak menjadi pelajaran yang bermanfaat illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat, adapun orang-orang selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, maka tidak bermanfaat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Tidak bermanfaat peristiwa kejadian yang telah terjadi, yang mereka alami, tidak dijadikan sebagai pelajaran, tidak bermanfaat bagi mereka. La takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin, tidak menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menghukum orang-orang yang melanggar aturannya, sampai Allah menjadikan mereka kera yang hina, yang rendah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka ini pun menunjukkan kepada kita agar kita jangan bergampang-gampangan dalam hal perkara-perkara yang haram, dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Baik larangan-larangan Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dan di dalam ayat ini pula terdapat pelajaran, bagi kita agar jangan sampai dunia yang gemerlap dengan warna-warninya, keindahannya, melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini, kondisi ikan yang banyak munculnya di hari Sabtu, namun terdapat larangan untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Sedangkan di hari-hari lain ikan mungkin sedikit. Disinilah diuji, dan ini ujian yang berat. Faedahnya jangan sampai dunia yang ada ini, baik harta benda dan segala yang ada di dalamnya, melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pedagang di toko-tokonya, kalau sudah masuk maghrib, Masya Allah, pembeli semakin banyak. Ujian ini. Pembeli semakin Masya Allah. Ini sayang ini.
Kalau tokonya ditutup, ya pelanggan lari, ya. Nah, ujian. Oh, saya kan ini sholatnya gantian. Naam, tapi antum membantu orang untuk tidak sholat, ya. Nah, karena telah membuka toko di waktu-waktu sholat, berarti membantu orang untuk tidak sholat datang ke toko antum. Ya. Nah, maka jangan sampai dunia yang rendah, yang hina, ya, yang sama sekali tidak sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bangkai kambing, ya. Nah, rendah hina, ya. Bahkan lebih rendah dan lebih hina daripada sayap, ya, nyamuk, ya. Jangan sampai ini melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergiur dengan keuntungan dunia, ya, sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah. Tergiur, ya, dengan kelezatan dunia, ya, sehingga meninggalkan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, ya. Nah, berapa banyak orang berjatuhan, ya, karena sebab al-mal, karena sebab harta benda, ya. Dan disinilah ujian, bahkan ujian yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ya. Dan sesungguhnya ujian yang akan menimpa umatku ini adalah al-mal, harta benda. Sehingga kita harus hati-hati, ya. Nah, harus betul-betul hati-hati dalam perkara al-mal, harta benda, ya. Jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalamnya sehingga tidak akan bisa keluar dari dalamnya, ya. Nah, masuk ke dalam dunia gampang, ya, mudah. Nah, tapi keluar dari dunia itu sulit, ya. Apalagi sudah tahu untung, ya. Nah, sudah pintar ngitung, ya. Jika begini maka begini, jika begitu maka begitu, ya. Sudah pintar hitung-hitungan keuntungan dunia, ya. Sudah hafal, ya, sudah mengerti. Nah, ini berbahaya jika tidak dibarengi dengan taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, yang lebih mementingkan dunia, ya, dilarang melaut di hari Sabtu untuk mencari ikan, ya, tapi karena ikannya keluar dari hari Sabtu akhirnya melanggar peraturan, ya. Karena apa? Karena dunia, ya, pengen dapat ikan banyak, nah, dan dapat harta yang banyak, ya, dijual ikannya dapat harta yang banyak. Nah, tapi terdapat larangan di hari Sabtu, ya, bagi Bani Israel ketika itu. Ini sebagai ujian bagi mereka. Maka ini pun nasihat, mau'idhah, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, ya, termasuk kisah Bani Israel yang ini, ya. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia membawa kita untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia beserta isinya ini menjadikan kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Nah, na'udzubillah kalau sampai kondisinya seperti ini, Allah menjadikan orang yang melakukan larangan-larangan tersebut, ya, qiradatan khasiin, seperti kera, atau menjadi kera yang khasiin, yang hina, yang rendah. Nas'alullah salamah
wal afiyah. Maka kisah-kisah umat terdahulu ya, adalah sebagai mau'izah, pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya, dan tidak bisa mengambil pelajaran ya, orang-orang yang setelahnya, setelah mereka, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dari ayat ke ayat yang berikutnya, jika kita cermati, kita tadabburi ya, nah, kita fahami dengan baik ya, maka sungguh ya, menjadi nasihat ya, yang berharga bagi kita dan mengingatkan kita ya, agar senantiasa kita istiqamah, selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam ayat ini Allah ceritakan tentang kisah Bani Israel. Allah sebutkan tentang Bani Israel yang melanggar peraturan di hari Sabtu ya, bagaimana Allah menghukum mereka ya, mengazab mereka ya, atau memberikan hukuman langsung mereka di dunia ini ya. Maka tentunya ini menjadi nasihat yang berharga bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita seperti mereka yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukhani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari ayat yang ke-65 dan ke-66 dari surah Al-Baqarah ya. Ayat yang selanjutnya, nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau membahasnya dalam langsung sekian ayat ya. Dari ayat yang ke-67 ya, sampai ayat yang ke-74. Nah, panjang ya, sehingga juga butuh waktu yang panjang ya, sedangkan waktu kita tinggal sedikit ya, masuk waktu Isya. Baik, 1 ayat, 2 ayat kita tadabburi, kita fahami, kita mengerti, lebih bermanfaat ya, daripada kita membaca banyak ya, akan tetapi tidak faham, tidak mengerti. Nah, padahal Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adalah untuk ditadabburi. Nah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha ya. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ya, ataukah hati mereka terkunci? Nah, maka tadabburi Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat. Nah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan aw mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab itu Al-Quran yang Allah turunkan. Kitabun anzalnahu, kitab yang kami turunkan, ilaika kepada engkau, mubarak yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, maka 1 ayat, 2 ayat ya, kita pahami, kita tadabburi, kita mengerti, lebih bermanfaat ya, dari sekedar murur, sekedar lewat tetapi tidak faham dan tidak mengerti dan tidak bisa mengambil pelajaran
dari ayat-ayat tersebut. Para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, na'am, thariqah mereka di dalam menyikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yata'allamuna al-Qur'an alfadahu wa ma'ani. Mereka mempelajari Al-Qur'an, lafaz-lafaznya, ya, dan juga makna-maknanya. Nah, karena dengan itulah, ya, dengan faham maknanya, ya, makna yang terkandung dalam Al-Quran, dengan itulah mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, dengan kita memahami makna ayat, dengan itulah kita akan bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, dan jika kita tidak faham, tidak mengerti satu ayat atau dua ayat, ya, maka kita tidak bisa mengamalkan, ya, ayat-ayat tersebut yang kita tidak memahami dan tidak mengerti, nah, makna dari ayat-ayat tersebut. Maka dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, haddatsana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Nah, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah menghadiskan kepada kami, ya, orang-orang yang dahulu mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain mereka, bahwasanya mereka dahulu jika mempelajari Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 10 ayat, ya, lam yujawizuha, ya, mereka tidak, naam, melompati dari 10 ayat tersebut, ya, tidak melewati dari 10 ayat tersebut, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari apa yang ada dalam ayat-ayat tersebut, minal ilmi wal amal, ya, berupa ilmu dan amal, ya. Nah, qalu, mereka mengatakan fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an, maka kita, ya, mempelajari Al-Quran dan ilmu dan amal semuanya. Nah, ini thariqah, metode yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mempelajari 1 ayat, 2 ayat, ya. Nah, mereka tidak melompati atau melewati 10 ayat, ya, sampai mereka faham, mengerti ilmu yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Nah, dan sampai mereka mengamalkan, nah, apa yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Nah, taib. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mempelajari 1 ayat, 2 ayat, ya, nah, setiap, nah, harinya ini menjadi amalan, ya, yang tercatat sebagai amalan yang mengikuti para pendahulu kita, ya. Mudah-mudahan tercatat dari amalan yang, naam, sesuai, mencocoki, ya, dari amalan para pendahulu kita, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran,
satu dua ayat dan mereka tidak melewati 10 ayat yang mereka pelajari sampai mereka faham, mengerti tentang ilmu yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dan sampai mereka bisa mengamalkan isi dari ayat tersebut. Taib, khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka faidah dari ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Hendaknya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan pelanggaran. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita seperti murkanya Allah kepada Bani Israel yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan di hari Sabtu. Dan juga dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi terdapat faidah bahwasanya kisah-kisah umat terdahulu adalah sebagai pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita tidak terjatuh seperti mereka yang telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, ya. Dan juga di antara faedah ayat-ayat di atas bahwasannya jangan sampai dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.